Efisiensi adalah suatu konsep yang menggambarkan kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin. Manfaat utama dari efisiensi adalah penghematan waktu, energi, dan sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan kinerja suatu sistem atau proses. Dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi biaya, dan menciptakan kesempatan baru. Dengan kata lain, efisiensi adalah fondasi bagi kesuksesan individu, organisasi, dan bahkan bagi keberlanjutan planet kita. Efisiensi dalam pemrosesan data adalah elemen kunci dalam dunia modern yang terus bergerak maju. Dalam era informasi saat ini, data menjadi komoditas berharga, dan pengolahan data yang efisien adalah fondasi dari hampir setiap aspek kehidupan kita. Dari bisnis yang mengandalkan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, hingga dunia medis yang memanfaatkan data pasien untuk diagnosis dan perawatan yang lebih baik, efisiensi adalah kunci utama dalam memaksimalkan manfaat data. Selain itu, dalam dunia teknologi, kemajuan terkini seperti kecerdasan buatan dan komputasi awan juga sangat bergantung pada efisiensi dalam pemrosesan data. Peningkatan efisiensi dalam pemrosesan data memungkinkan kita untuk menyimpan, mentransfer, dan mengakses informasi dengan lebih cepat dan lebih hemat energi, yang pada akhirnya membuka pintu bagi inovasi dan kemajuan teknologi yang lebih besar. Dengan begitu banyak yang bergantung pada data di era digital ini, penting untuk terus berfokus pada cara meningkatkan efisiensi pemrosesan data agar kita dapat mengoptimalkan hasilnya dan mengatasi tantangan masa depan. Pada dunia digital yang perkembangannya semakin pesat ini, sebuah pemrosesan data dengan menggunakan algoritma harus ditingkatkan juga efisiennya, karena data yang terproses juga semakin banyak. Sehingga dengan terciptanya efisiensi, maka proses perjalanan pertukaran proses data akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang searching algorithm atau algoritma pencarian. Eh, Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Jadi yang pertama ada Muslim Haq dengan 3 digit NIM terakhir 066. Yang kedua ada Hafir Wari Humarestu dengan 3 digit terakhir 069. Yang kedua ada Muhammad Afdal Hanif dengan 3 digit terakhir 072. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Syafaat dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi apa saja yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Itu ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama dari algorithm searching, yang kedua ada type of algorithm, complexity analysis, application of algorithm, efficiency of algorithm, dan terakhir ada relation. Kita masuk ke dalam materi kita pertama, yaitu adalah algorithm searching atau algoritma pencarian. Jadi secara definisi, algoritma pencarian ini adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk menentukan atau mencari elemen tertentu dalam sebuah himpunan data. Dan algoritma pencarian ini memiliki tujuan, yaitu menentukan lokasi atau posisi elemen yang dicari dalam himpunan data. Algoritma pencarian digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pencarian data dalam array, daftar, basis data, teks, atau dalam aplikasi lainnya, yang dimana kita perlu menemukan elemen tertentu. Ada berbagai jenis algoritma pencarian yang dapat digunakan, dan pemilihan algoritma tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis data yang dicari, cara data yang disusun, dan sebagainya. Lalu kita masuk kepada type of algorithm atau tipe dari algoritma. Jadi yang kita bahas di sini ada 2 tipe dari algoritma pencarian. Yang pertama ada pencarian linear dan yang kedua ada pencarian biner. Yang dimana pencarian linear adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Algoritma ini
memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh kumpulan data yang telah diperiksa. Yang kedua ada pencarian biner. Pencarian biner adalah algoritma pencarian yang bekerja pada data yang telah diurutkan, yaitu atau biasanya dalam urutan naik. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian, kemudian memeriksa elemen tengahnya. Jika elemen tengah lebih besar dari yang dicari, maka pencarian dilakukan hanya pada setengah data yang lebih kecil. Eh, jadi sekarang kita masuk dalam karakteristik dari pencarian tipe algoritma. Di karakteristik dari pencarian linear. Pencarian linear itu ada tiga, yaitu pencarian linear cocok untuk himpunan data yang tidak berurut. Yang kedua, ini memerlukan waktu linear, yaitu waktu yang sebanding dengan ukuran himpunan waktu dalam kasus terburuk. Dan terakhir, pencarian linear sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi mungkin tidak untuk untuk himpunan data besar. Dan terakhir ada karakteristik pencarian biner, yaitu pencarian biner hanya berlaku untuk himpunan data yang sudah diurutkan. Yang kedua, memiliki kompleksitas waktu O atau log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam himpunan data. Dan terakhir, algoritma ini sangat efisien untuk himpunan data besar karena membagi menjadi dua setiap langkah, sehingga jumlah perbandingan yang diperlukan relatif kecil. Ya, jadi perkenalkan di sini nama saya Muslim Haq dengan nomor NIM 066. Di sini saya akan membahas mengenai bukan kompleksitas, tapi analisis dari kompleksitas algoritma searching. Setelah itu, kita akan membahas tentang eh, aplikasi algoritma searching dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akan dijelaskan yang simpel-simpel aja, yang relate sama kehidupan kita. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Ada di PPT yang sudah kami siapkan ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini oh, nggak perlu di ini kan apa di full screenin ya. Oh, kelihatan ya. Jadi analisis kompleksitas. Sebelumnya kita udah belajar, udah dipaparkan mengenai eh, algoritma-algoritma pencarian yang sederhana oleh teman saya. Ada algoritma linear search sama binary search. Nah, dari pemaparan yang lalu, kita juga udah bisa ngambil kesimpulan seharusnya tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma-algoritma tersebut. Meskipun mereka sama-sama berfungsi untuk mencari suatu data dalam suatu program ya, atau mungkin kita spesifikin aja dalam suatu array. Misalnya programnya ada array, kita mencari data dengan algoritma tersebut. Nah, meskipun dua-duanya itu sama-sama algoritma pencarian, tapi dua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya algoritma linear search. Dia secara konsep ya, secara kerja, dia mencari data satu persatu. Nah, kita langsung aja deh ke next slide biar kita langsung jelasin. Misalnya kita punya suatu array. Array-nya misalnya ringan dulu lah. Ada ada data dari 1 sampai 7. Nah, kita pengen mencari data yang isinya tuh 5. Kalau kita menggunakan algoritma linear search, maka cara kerjanya, pertama si algoritma akan mengecek data nomor 1 dulu. Kalau dia sesuai, oke. Nanti dia kasih tahu ke program kalau
datanya itu ada di indeks ke 0. Karena ini posisinya ada di indeks 0 ya, dimulai dari 0. Lalu kalau misalnya dia nggak sesuai, dia akan next ke data selanjutnya. Ada di indeks 1. Terus kalau misalnya nggak sesuai lagi, dicek lagi sampai ke indeks selanjutnya lagi. Terus saja prosesnya berulang hingga dia ke indeks nomor 4 ya. Di sini posisi di mana data 5 ini berada. Dan ketika dia berada di indeks keempat dan algoritma ini tuh menemukan kalau datanya itu ditemukan, maka si algoritma ini bakal mengembalikan ke program lokasi dari data yang dicari tersebut. Oh, data ini tuh ada di indeks keempat loh, gitu. Itu untuk linear search cara kerjanya. Jadi kelebihan dari linear search ini dia pertama nggak datanya tuh nggak perlu berurutan, bisa aja tiganya ada sebelah kiri, lalu setelahnya nomor 2 gitu. Dia nggak perlu berurutan untuk ngecek apakah datanya ada di sini atau enggak. Dia cuma perlu cek salah satu, apakah sama, enggak, apakah sama, enggak, apakah sama, enggak gitu. Terus saja. Tapi kekurangannya, kalau seandainya data yang kita cari nih, misalnya jumlah array-nya ada 700 nih, 700. Nah, kita pengen nyari data ke 700. Maka dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengeksekusi perintah-perintah dalam algoritmanya. Dicek dulu nomor 1, 2, 3, sampai 700. Itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama kan? Bukan? Ya kan? Jadi itu algoritma linear search. Algoritma linear search. Sekarang kita masuk ke algoritma kedua yang sederhana, itu ada algoritma algoritma binary search. Ini kita anggap nggak dulu ya. Hilang dulu. Kita masih sama, memiliki array dengan data-data yang sama misalnya. Dan kita juga pengen mencari data yang sama, yaitu data 5. Nah, caranya gimana? Kalau binary search, pertama kita tentuin dulu panjang dari si array-nya ini berapa. Sini panjangnya 7 ya, 7. Nah, setelah itu, algoritma binary search akan melakukan yang namanya proses pembagian dari array, gitu. Jadi 7 dibagi 2 itu, ya, dibagi 2 ya. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kita bulatin ke bawah jadi 3. Berarti jadinya si array ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Data 1 sampai 3 itu ada di posisi kiri, lalu ada data 4 sampai 7 itu posisi kanan. Nah, setelah itu, setelah datanya sudah, array-nya ini sudah dibagi, akan ada sebuah if else ya, atau pengkondisian. Kira-kira data-data ini tuh, apakah ada posisinya apakah ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, disinilah salah satu kekurangan dari si binary search itu muncul gitu. Karena untuk menentukan apakah data kelima ada di kiri atau di kanan ini, datanya itu tuh harus berurutan. Gak mungkin eh, gak mungkin datanya tuh data 5 ada di sebelah sini, lalu data 2 ada di sebelah sini. Gak berurutan. Harusnya secara logika, data 5 itu ada di sebelah sini nih. Habis 4, lalu 5, dan sebelum 6. Lalu data 2, kalau kita misalnya pengen nyari data 2, harusnya ada di sebelum data 3 sama sesudah data 1. Nggak bisa, nggak bisa kebalik seperti ini. Makanya binary search itu dia kekurangannya hanya bisa mencari pada data yang sifatnya sudah berurut gitu. Dan kalau seandainya dia belum berurut, harus bisa diurutkan. Kalau nggak bisa diurutkan, berarti dia nggak bisa pakai algoritma binary search. Kita masuk ke pembahasan awal tadi, kita sudah membagi jadi 2. Sekarang kita tentuin, apakah data 5 itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, jawabannya ketemu tuh. Oh, rupanya datanya itu nanti dicek satu-satu. Oh, datanya ada di sebelah kanan. Atau gini caranya. Eh, angka 5 itu lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil dari 3, maka sorry, maka datanya itu si algoritma itu akan mengecek posisi di sebelah kiri.
Tapi kalau datanya lebih besar dari 3, maka dia akan ngecek posisinya di sebelah kanan. Karena 5 itu lebih besar dari 3, maka si algoritma itu akan mengecek di sebelah kanan. Nah, lalu dari data-data ini, ya, dia akan dilakukan pembagian ulang. Dilakukan pembagian ulang sehingga kita bisa menemukan ya, dari 4, 5, 6, 7 ada 4 data. 4 data kalau dibagi 2 bisa 2-2 ya. Berarti seperti ini pembagiannya. Nah, lalu nanti akan dilakukan pengkondisian lagi. Aduh, ya gini aja. Akan dilakukan pengkondisian lagi. Apakah data 5 itu ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri? Nah, nanti dilakukan pengkondisian apakah eh, 5 itu lebih dari 5 atau 5 itu kurang dari 5. Atau bisa 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Sehingga kita bisa menemukan kalau datanya itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri dari si pembatas, si separator. Nah, setelah itu akan dilakukan satu kali lagi yang namanya pembatasan ya, separating. Dibagi lagi. Tek. Nah, lalu pengkondisiannya muncul lagi, ditanya lagi. Untuk yang terakhir kali, karena tinggal 2 data, lalu tanya, apakah data 5 ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan? Nah, ini akan dicek nih. Oh, kalau di sebelah kiri itu adanya data 4, tapi kalau sebelah kanan ada data 5. Maka datanya ada di sebelah sini, ketemu indeksnya. Gitu. Ya, jadi tadi kekurangannya adalah binary search itu tidak bisa dilaksanakan pada data yang sifatnya abstrak ya, nggak berurut. Tetapi kelebihannya, eh, kalau kita punya array dengan jumlah elemen yang sangat banyak, ini akan sangat menghemat waktu dan mungkin menghemat memori karena langkah-langkah yang ditempuh nggak sebanyak pada linear search seperti itu. Jadi balik ke tadi ke awal. Jadi seperti yang udah digaris bawahi di sini, algoritma yang efisien itu adalah algoritma yang mampu meminimalkan penggunaan waktu dan ruang. Nah, kalau seandainya ya tadi ini di slide selanjutnya, seandainya terdapat array yang memiliki 256 elemen. Nah, algoritma itu harus mencari nilai 256. Kita asumsikan, kita asumsikan kalau array yang dicontohin di contoh ini tuh tipenya berurutan. Jadinya binary search juga bisa ikut mencari. Jadi ada 256 elemen dari 1 sampai 256. Nah, maka kalau kita menggunakan algoritma linear search, ya, kita mencari data 256. Data ke 256 ya. Nah, maka eh, algoritma linear search akan melakukan perbandingan elemen array sebanyak 256 kali. Dimulai dari indeks array pertama hingga indeks array terakhir. Seperti yang tadi dijelasin. Dia kan ngecek salah satu ya. Apakah indeks ke 0 sama? Enggak. Indeks kedua sama? Enggak. Indeks ke 10 sama? Enggak. Sampai indeks ke 256. Makanya total eh, langkah yang ditempuh si linear search ini tuh bisa mencapai total dari array-nya kalau kita mencari array di posisi terakhir. Tapi kalau kita menggunakan binary search, kita tuh kayak membagi dua dari si array ini. Kita mempersingkatnya menjadi membagi dua gitu. Jadi algoritma binary search itu akan melakukan perbandingan elemen sebanyak 2 log 256 atau sebanyak 8 kali. Karena setiap perulangan array itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Kalau kita hubungin sama data yang tadi ya, yang ada 7 array, atau kita bulletin deh jadi 8 array, yang tadi ini. 8 array, misalnya ada 8 array. Maka kita bisa pakai rumus 2 log 8. Nah, jadi eh, analoginya gini. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu sama dengan 8? Jawabannya 2 pangkat, jawabannya 3 dong. Soalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Artinya
si algoritma binary search ini tuh cuma butuh 3 langkah untuk menemukan data pada array dengan berjumlah elemennya 8. Nah, ini jumlah elemennya 7 nih. Anggap aja 8 ya. Nah, ini juga hanya membutuhkan 3 langkah dibandingkan dengan linear search yang membutuhkan 7 langkah untuk menemukan, ya hampir 7 langkah untuk menemukan data yang ingin dicari. Ya, jadi konklusinya secara efisiensi waktu, binary search itu akan lebih efektif jika dibandingkan dengan linear search. Karena ya itu tadi, linear search itu dia harus mencari satu persatu ya indeks di setiap indeks array. Tapi kalau binary search dia hanya membandingkan apa ya? Membandingkan bagian-bagiannya aja, apakah dia lebih besar atau lebih kecil, apakah dia, nah nanti terus lakukan sampai dia ketemu hanya dua dua data dan dibandingin apakah dia ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Nanti ketemu deh si posisinya. Tapi kalau secara fleksibilitas, fleksibilitas, ya, kan fleksibel. Secara fleksibilitas, linear search diunggulkan. Soalnya ia bisa mencari data yang sifatnya berurut dan yang sifatnya tidak berurut. Sedangkan binary search itu hanya bisa digunakan pada data yang sifatnya berurut. Next. Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi algoritma searching. Nah, ketika kita menggunakan komputer, smartphone, website dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu menggunakan fitur searching. Nah, tahu nggak sih kira-kira algoritma dari dua algoritma yang udah kita pelajarin tadi eh, dipakai untuk apa aja sih? Nah, ini ada clue-nya ya. Yang tadi udah dijelasin berkali-kali. Kalau binary itu untuk data berurut, kalau linear itu untuk data yang bebas gitu. Bisa berurut, bisa nggak. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang linear search, algoritma linear search. Nah, ini tuh algoritma yang mencari indeks data paling awal hingga paling akhir. Jadi ngeceknya satu-satu. Pertama, pertama algoritma ini tuh digunakan untuk aplikasi pencarian nomor telepon atau kontak deh, kontak. Kenapa? Karena kita tahu kan ya, kontak itu kan dia terdiri dari eh, rangkaian nomor yang nggak berurutan. 0813, 8780, 9041 gitu misalnya. Itu kan nggak berurutan ya. Nggak mungkin datanya tuh harus diurutin dulu jadi satu, satu, dua, empat, lima gitu misalnya. Nah, makanya eh, pencarian nomor telepon ini lumayan bisa dipakai untuk linear search. Jadi ketika kita ngetikkan digit per digit angka nomor telepon yang kita ingin cari, nah dia akan sambil ngecek tuh dari seluruh data, seluruh seluruh kontak yang dipunya di HP itu kira-kira ada yang sama nggak sama digit-digit yang yang dicari sama si user seperti itu. Lalu ada pemeriksaan ejaan dalam suatu kalimat. Ini sifatnya string ya. String sebetulnya bisa diurutin ya dari huruf A, B, C, D. Cuma karena kita pengen memeriksa ejaan, misalnya kita pengen meriksa ejaan banana atau pisang ya. Kan nggak mungkin kita urutin dari A, B, habis itu N gitu. Ada tiga jenis huruf kan, banana, B, A, N. Gitu. Nggak mungkin eh, kita urutin gitu. Makanya dia bakal ngecek, oh pertama huruf B, betul. Habis itu huruf kedua A, huruf ketiga N, huruf keempat A lagi. Oh betul, ya berarti dia betul-betul gitu. Itu pemeriksaan ejaan ya, suatu kalimat. Untuk aplikasi pengeja kalimat. Nah, yang terakhir ada mencari nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, jadi kalau misal kita punya daftar ya, kita bisa pakai nilai maksimum bisa mencari nilai maksimum sama nilai minimumnya. Sebetulnya ini juga bisa diaplikasiin sama binary search juga. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi
algoritma binary search. Ya. Jadi tadi yang udah jelasin tadi, algoritma ini tuh membagi suatu array atau suatu kumpulan data menjadi dua bagian gitu, yang akan dipertimbangkan apakah data itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu akan terus dilakukan hingga ketemu indeks datanya ada di mana. Pertama, ada pencarian kata dalam kamus. Kita punya kamus nih, misalnya kamusnya kamus online kali ya, atau kamus yang ya kamus online lah, karena ini komputer. Kamus online itu kan dia dibagi menjadi itu ya, apa huruf A. Huruf A nanti ada apa aja, misalnya ada eh, apa air, udara, habis itu ada apa gitu. Habis itu sampai huruf Z gitu. Nah, binary search itu misalnya kita mau nyari huruf kata misalnya C, car, mobil, atau kita pengen nyari kata car, mobil. Nah, dia bakal ngebagi alfabet A sampai Z itu jadi dalam satu array gitu. Dibagi jadi dua. Apakah huruf C ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu? Ada di kumpulan-kumpulan A, B, C sampai M, atau dari N sampai Z gitu. Oh, rupanya ada di A sampai M. Oke, si algoritmanya akan ngecek kembali sampai dia ketemu huruf C. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, habis itu nanti kalau misalnya udah ketemu huruf C-nya di mana, dia bisa gunakan algoritma linear search untuk nyari tiap kata yang kita carinya. Karena lalu yang terakhir ada binary search ini digunakan untuk mencari nomor halaman tertentu. Nah, misalnya kita punya buku nih, ada 2000 halaman, buku buku apa? Buku coding atau buku tafsir mungkin yang banyak biasanya. Misalnya 2000 halaman, kita pengen nyari halaman ke 1500. Kalau kita pakai linear search, otomatis dia harus nyari satu-satu. Nomor satu bukan, halaman dua bukan, halaman tiga bukan. Makanya kita butuh binary search. Dari 2000 halaman itu dibagi dua. 0 sampai halaman 1 sampai 1000 sampai sama 1001 sampai 2000. Kira-kira 1500 ada di sebelah mana? Oh, ada di jangkauan antara 1001 sampai 2000. Dan akan diseleksi terus sampai ketemu, oh, halaman 1500 ada di halaman ini gitu. Ya mungkin sebetulnya agak gampang sih, cuma mungkin di uh, suatu buku itu kan nggak cuma halaman 1 sampai 2000 ya. Ada yang halaman pakai Romawi kayak II, Asto, X, II segala macam seperti itu. Ya, jadi itu tadi pembahasan tentang analisis kompleksitas dari algoritma searching dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang masih relate. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Kaviarwari Humarestu akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai efisiensi of algorithm searching. Efisiensi algoritma searching dalam konteks pemrosesan data dan juga komputasi adalah aspek yang memerlukan pemahaman mendalam dan juga analisis yang cermat. Pencarian data adalah sebuah operasi fundamental yang sering dijalankan dalam aplikasi modern, termasuk manajemen basis data, pengindeksan informasi, analisis teks, serta implementasi mesin pencari canggih. Oleh karena itu, efisiensi algoritma searching memegang peranan yang sangat sentral dalam menentukan kinerja sistem, penghematan sumber daya, dan juga respon waktu dalam berbagai macam aplikasi. Nah, terdapat beberapa parameter terhadap efisiensi algoritma searching. Yang pertama ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu adalah salah satu dimensi yang paling utama yang digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma searching. Analisis kompleksitas waktu mengidentifikasikan seberapa banyak operasi perbandingan atau langkah yang diperlukan oleh algoritma dalam mencapai tujuan pencarian.
Algoritma dengan kompleksitas waktu yang rendah cenderung lebih efisien karena mereka dapat menyelesaikan pencarian dengan lebih cepat. Kemudian yang kedua, faktor atau sebuah parameter yang menyebabkan efisiensi dalam algoritma searching adalah memori. Nah, algoritma yang memerlukan sedikit memori akan mengurangi penggunaan sumber daya dan memungkinkan aplikasi berjalan dengan lebih baik pada perangkat dengan keterbatasan memori fisik. Oleh karena itu, dalam pemilihan algoritma searching, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana algoritma tersebut memerlukan memori tambahan, terutama dalam kasus data yang sangat besar. Nah, dalam arti lain, ketika sebuah device di dalamnya terdapat memori yang berukuran lebih besar, maka pemrosesan data yang terjadi pada device tersebut akan jauh lebih efisien dan juga lebih cepat. Sehingga memori dimasukkan ke dalam sebuah parameter efisiensi dalam algoritma searching. Parameter yang ketiga dalam efisiensi algoritma searching adalah keruntutan data. Nah, algoritma searching yang dirancang untuk data yang terurut bisa lebih efisien karena mereka dapat memanfaatkan struktur data yang telah ada, seperti pohon pencarian biner, untuk mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan. Di sisi lain, algoritma searching untuk data yang tidak terurut mungkin harus mengandalkan pencarian linear yang memerlukan lebih banyak perbandingan. Karena itu, pemrosesan data seringkali melibatkan pengurutan data atau penggunaan teknik pengindeksan untuk meningkatkan efisiensi pencarian. Namun, dalam era data yang besar dan memiliki kompleksitas yang semakin meningkat, efisiensi algoritma searching menjadi semakin menantang. Algoritma paralel dan distribusi sering diperlukan untuk mengatasi data dalam skala yang sangat besar. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana membagi pekerjaan pencarian ke dalam beberapa tugas paralel yang dapat dijalankan secara bersamaan di beberapa prosesor atau server yang tersedia. Pemahaman yang mendalam tersebut tentang teknik ini adalah esensial atau sebuah kewajiban dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan data yang besar dan juga bersifat real-time. Dalam keseluruhannya, efisiensi algoritma searching adalah sebuah kunci untuk mengoptimalkan kinerja dari berbagai macam aplikasi yang di dalamnya terjadi sebuah proses data atau pemrosesan data. Pemilihan algoritma yang tepat, analisis kompleksitas waktu, manajemen memori yang cerdas, penanganan keruntutan data, juga serta pengetahuan tentang algoritma paralel dan distribusi adalah beberapa faktor yang setidaknya harus dipertimbangkan secara cermat dalam desain sistem yang lebih efisien. Dalam era di mana data menjadi aset yang semakin berharga dan memiliki kompleksitas yang semakin tinggi, pemahaman mendalam tentang efisiensi algoritma searching adalah inti dari keberhasilan komputasi modern. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah relasional efisiensi algoritma searching dengan pemrosesan data. Relasi efisiensi algoritma searching dengan pemrosesan data adalah sebuah aspek yang fundamental dan juga kompleks yang memiliki dampak signifikan di dalam dunia komputasi, ilmu komunikasi, dan juga teknologi informasi. Dalam konteks ini, pencarian merujuk pada tindakan mencari entitas atau entitas sebuah informasi tertentu dalam kumpulan data yang bisa saja data tersebut sangat besar dan juga sangat bervariasi, seperti basis data, teks, gambar, atau juga data sensor. Pemrosesan data pada tingkat yang lebih luas mengacu pada proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana algoritma searching berinteraksi dengan pemrosesan data adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja sebuah sistem atau aplikasi yang memanfaatkan sebuah data. Salah satu aspek penting dalam relasi ini adalah ukuran dan juga struktur data yang sedang diproses. Data yang besar dan tidak terstruktur akan memiliki kebutuhan pencarian yang berbeda dibanding dengan data yang lebih terstruktur dan juga ukurannya jauh lebih kecil. Oleh karena itu, pemilihan algoritma searching yang tepat harus disesuaikan dengan konteks data yang digunakan.
algoritma linier contohnya, seperti pencarian sekuensial yang mungkin cocok untuk data yang tidak terlalu besar. Sementara algoritma pencarian biner cocok untuk data yang lebih terstruktur dan juga lebih terurut. Selain itu, teknik seperti pengindeksan, hashing, dan juga metode kompresi juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pencarian dan pengolahan sebuah data. Efisiensi algoritma searching tidak hanya terbatas pada kecepatan eksekusi saja, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya. Algoritma yang efisien harus juga menghasilkan hasil pencarian dengan cepat, akurat, dan efisien dalam hal penggunaan CPU, memori, dan atau bahkan bandwidth jaringan. Kecepatan eksekusi yang lebih cepat akan mengurangi latensi. Nah, latensi ini apa? Latensi adalah sebuah jeda tunggu yang dimana ditimbulkan dari sebuah permasalahan kecepatan yang tidak rata. Yang artinya ketika sebuah device melakukan sebuah proses pertukaran data, kecepatan yang satu tidak sebanding dengan kecepatan yang kedua, sehingga menimbulkan sebuah latensi atau jeda tunggu. Sehingga latensi ini harus terus diperbaiki sehingga pemrosesan sebuah data akan jauh lebih sempurna dan juga lebih cepat serta akurat penanganannya. Namun, efisiensi algoritma searching juga harus dikaitkan dengan keberlanjutan, terutama dalam konteks pemrosesan data besar. Algoritma yang membutuhkan sumber daya besar mungkin tidak keberlanjutan dalam jangka panjang dan dapat menghasilkan dampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, algoritma searching juga harus dievaluasi dari berbagai macam sudut pandang. Contohnya sudut pandang keberlanjutan seperti konsumsi daya, pengurangan emisi karbon, dan juga beberapa hal yang ditimbulkan dalam dampak lingkungan lainnya. Selain itu, di dalam dunia pemrosesan data yang terus berkembang, kemampuan untuk mengatasi data yang semakin besar dan kompleks juga menjadi sebuah skala yang prioritas. Algoritma searching yang efisien harus mampu mengatasi tantangan ini dengan skala yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemahaman tentang algoritma paralel dan distribusi juga sangat menjadi sebuah hal yang krusial dalam konteks ini. Dalam keseluruhannya atau resumenya, relasi efisien algoritma searching dengan pemrosesan data adalah sebuah hal yang sangat penting dalam dunia komputasi modern, seperti aspek pemilihan, pengembangan, dan juga implementasi algoritma searching yang tepat dan efisien sangat menentukan keberhasilan aplikasi dalam melakukan sebuah proses pertukaran data, kinerja sistem, dan juga beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari pengolahan data. Nah, hal ini juga menuntut pemahaman yang mendalam tentang konteks data, kebutuhan pencarian, dan juga aspek keberlanjutan dalam setiap tahap sebuah proses data atau pemrosesan data. Ya, di sini saya akan mengimplementasikan source code dari pencarian linear dan biner. Di sini saya akan menggunakan kode editor Eclipse. Pertama kita buat kelas baru dulu dengan nama linear search. Sebelum kita jalankan, kita buat dulu logika dari linear search-nya. Kenapa di sini ada parameter array sama index? Jadi array itu nantinya itu adalah data yang akan kita gunakan untuk dicari, sedangkan index-nya itu adalah data yang akan kita cari. Sehingga kita langsung saja menggunakan pengulangan seperti ini, lalu kita set kondisinya jika data index itu sama dengan nilai x, maka
kembalikan saja nilai jika tidak kita akan kembalikan -1 saja. Oke, sekian itu algoritma dari linear. Sekarang kita tinggal buat datanya in array, isi data 10, 20, 30 sampai 60. Lalu kita coba cari data 40. Kita simpan hasil pencariannya di result. Kita ganti saja nama hasil. Kita panggil fungsinya, lalu kita akan tampilkan hasilnya itu jika hasilnya sama dengan -1, itu artinya data tidak ditemukan. Kita tulis saja angka yang dicari tidak ditemukan. Else, selain itu kita tampilkan angka yang dicari berada di indeks plus hasil. Kita save, lalu kita lihat hasilnya. Seharusnya ini ada di indeks 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 bawah itu ada di indeks 3. Seperti yang kita bisa lihat di sini hasilnya benar, yaitu angka yang dicari berada di indeks 3. Sekian untuk linear search. Selanjutnya kita buat lagi untuk binary search. Binary search kita coba cari data yang sama, tapi kita tinggal ambil aja data ini, kita pindahkan ke sini. Nanti kita ganti jadi binary search. Sekarang kita buat baru dari datanya. Kita buat lagi seperti tadi, public static integer binary search dengan data yang sama, yaitu kita butuh data array dan data yang perlu dicari. Tambahkan nilai -1 lagi seperti sebelumnya jika tidak ditemukan datanya. Sekarang urutan dari binary search itu adalah kita nyari nilai tengahnya dulu, lalu nilai tengahnya nanti dicek apakah itu sesuai dengan yang dicari. Jika tidak, akan membagi dua dari data tersebut. Kita mulai dulu saja dengan menentukan nilai bawahnya. Paling bawahnya itu 0, lalu indeks tertingginya itu panjang dari array-nya itu sendiri, tapi -1. Sekarang kita masuk ke kondisi while. Selagi batasnya tidak lebih dari golongan tingginya, ini akan masih terus berulang sampai bertemu datanya. Sekarang kita buat data tengahnya dulu. Data tengah
rumusnya low ditambah tinggi dikurang low-nya dibagi 2. Sekarang kita akan cek data tengah. If array n sama x, maka return n. Jika tidak, abaikan data. Kita lihat lagi, kita cek lagi. Jika data n lebih kecil dari x, itu artinya misalkan di sini 40 kan, 40 dan data m itu kemungkinan ada di 30 lebih kecil dari 40, otomatis flow-nya akan kita ganti jadi data n plus 1. Jadi nanti data sebelah kiri ini akan diabaikan dan nggak dicek lagi. Else berarti sisanya itu data yang kanan atau x lebih besar dari L, maksudnya x m nya lebih besar dari x, sehingga data yang kanan akan diabaikan. Kita langsung aja tulis, kita langsung ganti height nya jadi data tengah dikurangi 1. Oke, seharusnya itu hasilnya akan sama, yaitu di 3 juga ya. Sekian percobaan implementasi kode dari binary search dan linear search. Selanjutnya akan diteruskan ke Muslim.